setelah surat edaran ini diterbitkan, beberapa kepala SKPA atau kepala dinas yang kami hubungi, sebagian besar mereka mengaku sangat setuju dan gembira gitu. Ini salah satunya dalam tanda petik untuk menghalau seperti yang kami tulis. Ini adalah para pembajak atau bajak laut yang ingin mengutak-atik APBA ini. Ini Pak Bang Ustaz gimana ngelihatnya nih? Ya, kita kan konteksnya ini perintah ya. Ya. Ya, perintah gubernur kepada kepala Bapeda untuk menyisir ini yang tidak sesuai visi misi. Ya. Dan gubernur juga kan tidak sembarangan membuat edaran. Artinya indikasi itu ada ya, bahwa ada oknum baik di eksekutif maupun legislatif yang ingin membajak APBA sebelumnya. Ya. Dengan keluarnya surat edaran ini mereka kayaknya udah demam-demam panas juga nih. Ya, itu bisa ditafsir masing-masing lah kan. Dari postur anggaran dari program yang ada, kira-kira kalau katakanlah angkanya 100%, berapa persen muatan dari visi misi gubernur dan wakil gubernur, berapa persen yang memang alokasinya berdasarkan aspirasi anggota dewan? Ini kembali lagi kasus yang ada di warung-warung kopi. Bisa jadi rumor dari masyarakat, tapi kan saya harus tanya juga pada yang Bang Ustaz, orang yang berkompeten. Kabarnya sampai 1,2 triliun dana yang mau dibaca. Gitu gimana tuh? Bener nggak? Saya belum ngecek. Oh, belum ngecek. Tapi yang isu-isu jelas itu ada ya. Yang jelas ini semua anggaran itu sekitar mungkin yang jadi itu sekitar 4 triliunan lah, itu akan kita evaluasi. 4 triliunan ya akan evaluasi. Sekitar menarik nih. Artinya yang saya dapat informasi yang mau dibajak ini mau dirampok dalam tanda petik 1,2, ternyata 4 triliun. Sekitar lebih kurang segitu. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sisi lain, kembali kita bertemu di bulan suci Ramadan 1446 Hijriah 2025 Miladiah. Malam ini setelah sekian lama atau di pekan pertama bulan suci Ramadan, saya kembali mengajak Anda dengan mengundang sejumlah narasumber yang berkompeten. Kali ini saya coba membahas atau kita coba mendalami seputar surat edaran Gubernur Aceh yang isinya terjadi perombakan, boleh kita katakan lumayan signifikan terhadap floating anggaran pendapatan belanja Aceh atau APBA 2025. Mana saja yang ditunda? Lalu kenapa semua ini bisa terjadi? Bukankah sebelumnya sudah dibentuk tim RPJM dari pemerintah Aceh? Nah, malam ini saya mengundang Kepala Bapeda Aceh, Dr. Husnan STMT. Bang Husnan, kami memanggilnya Bang Husnan, menyelesaikan S1 di Teknik Kimia Universitas Syah Kuala Banda Aceh atau USK, S2 juga di Unsia di program Magister Konservasi Sumber Daya Alam, dan S3 di IPB Bogor. Nah, kita langsung saja bertanya kepada Bang Husnan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Pertama sekali selamat dulu sudah menjadi Kepala Bapeda. Masih pelaksana tugas. Ya, tapi bau-baunya kayaknya definitif. Saya langsung aja nih, Bang Husnan. Kan kita tahu ya, di akhir Saprijal itu tanggal 24 Januari 2025 itu sudah dibentuk tim RPJM yang juga katanya nih disebut sebagai tim percepatan atau membedah dari visi misi Mudzakkir Manaf Fadullah atau Mualim Depan. Lalu muncul lagi ini surat edaran nomor 903/2227 tentang langkah-langkah penyesuaian arah kebijakan pemerintah Aceh melalui perubahan rencana kerja pemerintah Aceh dan perubahan anggaran pendapatan dan belanja Aceh tahun anggaran 2025. Boleh nggak diceritakan sedikit hasbabun nuzul atau kenapa surat edaran ini muncul? Baik, terima kasih Bang Saleh. Ya. Pertama saya salut ya kepada Modus Aceh ini. Ya. Luar biasa cepat responnya ya
terhadap terutama isu-isu pembangunan. Jadi menunjukkan memang modus Aceh ini peduli ya pada pembangunan Aceh. Alhamdulillah, terima kasih pertama Bang Saleh. Kemudian dalam sistem perencanaan pembangunan nasional ya, kita dalam sistem perencanaan khususnya itu kan mengundangkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, SPPN namanya, Undang-Undang SPPN, Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Kemudian ada lagi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017. Itu juga mengatur bagaimana tata cara mulai kita melakukan perencanaan, termasuk juga RPJM. Ya. Nah, salah satu itu kan mengatur tentang bagaimana kepala daerah yang terpilih apa yang harus dilakukan gitu. Jadi sebenarnya ketika kepala daerah maju sebagai calon, mereka kan mengajukan visi misi. Nah, oleh teknokrat dalam hal ini birokrasi itu kan memberikan bahan yang namanya tuh RPJM teknokratik, RPJM Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Selama 5 tahun kan, 2025 hingga 2030. Teknokratiknya. Dalam teknokratik itu ada tentang kondisi daerah, kemudian ada permasalahan, kemudian ada arah kebijakannya yang harus dilakukan oleh apabila kepala daerah ini terpilih. Kan gitu. Kemudian baru kepala daerah ya atas dasar itu tadi ya, karena di situ ada capaian-capaian juga karena sangat teknokratik sifatnya dan teknis. Kemudian menyusun program-programnya seperti itu. Nah, itu kan ketika Gubernur Aceh dan Wakil Gubernur Aceh terpilih, masa itu kan transisi. Artinya pengesahan APBA 2025 itu kan sudah terjadi bahkan sebelum Desember, sekitar bulan 8 kalau nggak salah. Dan ini agak aneh sedikit gitu ya. Kok kenapa tahun ini begitu cepat? Biasanya agak lambat. Ya, mungkin ya itulah. Bisa jadi itu kan banyak pertimbangan ya, mungkin banyak pertimbangan, mungkin mau percepatan atau bagaimana. Tapi yang jelas ya itu tentu belum menampung ya sepenuhnya dari visi misi kepala daerah terpilih gitu. Nah, sehingga ketika Gubernur Aceh dan Wakil Gubernur Aceh dilantik pada tanggal 12 pada tanggal 9 ya, kalau nggak salah saya tanggal 9 Februari 2025 kemarin. Tentu yang pertama kali dilakukan sebenarnya adalah menyusun RPJM-nya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Nah, kemudian kita lihat Mendagri juga mengantisipasi itu sebenarnya dengan membuat surat edaran. Surat edaran dari Mendagri ini nomor 642 itu ya, 900.1/642/SJ itu mengatur supaya daerah-daerah itu menyiapkan rencana perubahan arah kebijakan. Perubahan itu apa yang dirubah? Dari yang sebelumnya menjadi sesuai dengan visi misi gubernur terpilih, arah kebijakannya dirubah. Nah, ketika arah kebijakan dirubah, otomatis kan berubah juga program, kegiatan, kemudian juga objeknya kan berubah. Karena berapa persen ini kira-kira dari yang sudah disusun, yang sudah disahkan oleh DPR dengan penyesuaian tadi sesuai dengan visi misi gubernur terpilih Haji Mudzakhir Manaf dan Fadullah atau Mualim Devat? Berapa persen ini? Ya, jadi karena memang surat edaran ini baru saja diberikan ya, baru saja 2-3 hari ini ditandatangani oleh Mualim ya, oleh Gubernur Aceh itu tanggal suratnya 7 Februari. 7 Februari ya. Iya, 27 Februari. Jadi kita bekerja, Bapeda membentuk tim, kemudian menyisir ini. Menyisir mungkin bekerja sama juga dengan SKPA, menyisir mana kegiatan-kegiatan yang sudah sesuai dengan visi misi, mana yang belum sesuai seperti itu. Nah, ini nanti ketika yang belum sesuai ini tentu kita tunda. Kita tunda, kita kan menyisir ini. Sedang proses penyisiran terhadap kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai dengan visi misi Gubernur Wakil Gubernur Aceh terpilih ini. Nah, kita nanti ketika ini ternyata ada tidak menampung visi misi ya, visi misi dari Mualim Devat ini, maka kita akan mengusulkan itu masuk ke dalam perubahan
Perubahan era PBA di 2025 yang dipercepat. Kalau memang program itu sesuai dengan visi misi tapi tidak tertampung. Ya, misalnya ada program Nah. yang harus dimasukkan, kan tidak tertampung nih, kita kan harus masukkan juga. Ya, ini tetapi dalam tanda petik harus juga sesuai dengan visi misi kan. Sesuai misi. Kalau tidak sesuai dengan visi misi Mualim Dekpat berarti dibuang. Itu enggak dibuang dulu, tidak bisa. Karena kan tidak sesuai dengan visi misi gubernur, karena kan Ada sudah itu. menjanjikan. Ada itu ketemu kira-kira Potensi itu ada ya? karena misalnya gini, kan kita bekerja sekarang perintah dari Gubernur Aceh itu linear dengan pemerintah pusat. Iya. Jadi Gubernur memerintahkan, Pak Wagub juga memerintahkan agar kita ini bekerja mengikuti program nasional, gitu kan. Contoh misalnya ada program makan gratis, di kita kan nggak ada, tidak ada rumahnya juga. Nah itu kan harus di backup, misalnya kita harus menyediakan data siswa, data santri, data ibu hamil, ibu menyusui dan lainnya yang terkait dengan yang mendapatkan program makan gratis itu kan tidak ada. Nah itu kan juga kita harus masukkan program itu. Makanya dipercepatlah oleh Mendagri, dibuatlah surat edaran tadi supaya perubahan ini dipercepat. Ya, ini kan surat edaran ini berarti kan leading sektornya birokrat. Ya, murni ya, nggak ada pihak swasta, nggak ada elemen. Tapi kalau RPJM kan yang di SK-kan oleh PJ Gubernur Safrizal tanggal 24 ini kan campur sari nih. Ada aktivis, boleh kita sebut tim pemenangan lah, tim suksesnya Mualim Dekpat. Bagaimana nih cara mensinergikan antara kerja-kerja birokrasi, teknokrasi seperti dikatakan tadi dengan kerja-kerja yang boleh kita sebut dalam tanda petik teman-teman masyarakat sipil ini? Tetap bisa, karena kan dalam sistem perencanaan itu dia ada 5 sistem. Pertama dia memang ada teknokratik, kemudian ada politik. Ya politik itu dari DPR ya, dari politik lah, misal dari mereka reses dan lain-lain. Kemudian ada bottom up dari musrenbang dari masyarakat gitu. Ada top down seperti sekarang PSN. Pak Prabowo putuskan 77 PSN, termasuk kita Kek Arun, kan PSN tuh. Nah kita kan harus backup. Ini kan begitu disebutkan PSN, berarti sumber daya yang ada kita kan tidak cukup dengan APBN ya, kita yang porsi kita pemerintah Aceh apa untuk Kek Arun ini gitu kan, itu PSN. Berarti itu perintah. Nah, ada satu lagi partisipatif namanya. Ini memang melibatkan yang di luar dari pemerintah. Jadi NGO yang lain ini kan masuk. Nah, ini tetap bisa. Tetap memang secara undang-undang diakui memang boleh masuk ke dalam sistem itu, nggak ada masalah. Ini kan di surat edaran nomor 903 ini pada poin A disebut Kepala SKPA segera melakukan identifikasi dan termasuk pemetaan terhadap program kegiatan tahun anggaran 2025 sesuai dengan visi misi. Caranya disisir. Ya, disisir dulu karena kan kita udah tahu nih visi misi Mualim Dekpat. Ya, visi misi gubernur terpilih kan kita udah tahu ya. Istilahnya kan sudah ada juga program-programnya. Nanti kan ada nomenklaturnya, sudah ada nomenklatur yang terkait kan. Artinya prioritas pertama di 2000 ini, kalaupun tidak, jika programnya masih linear, dimasukkan dalam APBAP. Yang tidak dibuang. Kalau yang sesuai kan langsung jalan aja. Langsung jalan. Misalnya sudah sesuai, nanti tim verifikasi mengecek memang sudah sesuai. Kira-kira? Contohnya yang sesuai seperti apa tadi? Ya mungkin selama ini misalnya kegiatan-kegiatan sosial, pendidikan, ya kan, beasiswa. Itu kan sudah jalan ya. Yang kira-kira nanti di APBAP? Yang APBAP yang tidak sesuai. Yang tidak sesuai bisa saja mungkin yang seperti tadi, yang misalnya program-program yang bukan prioritas ya, bukan prioritas dari visi misi gubernur. Nanti kan kita sisir, kita lihat tuh yang bukan prioritas, tidak cocok dengan prioritasnya gubernur, maka itu otomatis kita kasih tanda. Kemudian juga ada program mungkin ya, ini kan kita ada namanya transformasi tata kelola. Di visi misinya Mualim Dekpat ini ada namanya transformasi tata kelola. Maksudnya kita memperbaiki tata kelola. Kita juga mengecek data dukung dari kegiatan ini. Nah, jadi karena bisa saja ini muncul hanya judulnya aja, mungkin belum lahannya belum bebas. Itu kan kita lihat juga.
ya mungkin belum ada perencanaan, Iya. atau kalau ada sifatnya hibah belum diverifikasi. Ini yang dimaksud pada poin kedua oleh Gubernur, Iya. Bapeda melakukan pengawalan. Iya, pengawalan. Karena kalau ini dilakukan kan salah gitu nanti kita. Berarti ya tidak sesuai dengan visi misi kita kan transformasi Iya. tata kelola juga gitu kan, transformasi ekonomi dan sosial, selain itu juga transformasi tata kelola. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.